Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wes Anis Heruman. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berbagi tentang, sebenarnya bukan berbagi, kita ingin mengintip sebenarnya tren terkini penelitian dalam kawasan teknologi pendidikan, khususnya terkait dengan emerging learning environment and teknologi, artinya lingkungan belajar dan teknologi yang sekarang ini lagi happening. Dan ini saya yakin ini akan sangat-sangat cocok bagi Anda yang sedang memikirkan kira-kira kalau saya ingin bikin tesis, disertasi, atau mungkin skripsi, atau artikel yang akan dipublish di jurnal terkait dengan teknologi pendidikan itu yang pas itu temanya atau topiknya terkait dengan apa. Nah, hal ini sangat penting sebelum nanti Anda atau teman-teman sekalian memutuskan akan melakukan semacam review literatur yang dalam untuk memperoleh apa yang disebut dengan state of the art dan juga menemukan novelty terkait dengan penelitian Anda. Mari kita lihat. Eh, Ini apa namanya intip tren ini saya ambil dari satu penelitian terbaru yang dilakukan oleh Martin, Denen dan juga Bong ya. Kita ketahui Curtis Bong ini adalah salah satu legend atau pakar dalam bidang online learning, khususnya blended learning yang dilakukan tahun 2020 dengan judul A Synthesis of Systematic Review Research on Emerging Learning Environments and Technologies. Nah, ini kita lihat hasil dari apa namanya systematic review yang dilakukan oleh Bong dan kawan-kawan ini seperti apa. Nah, ternyata dari hasil apa namanya review yang dilakukan oleh mereka itu setidaknya ada 7 kawasan riset yang terkait dengan emerging environment and technology. Tentu saja ini dalam bidang teknologi pendidikan khususnya. Di antaranya adalah media sosial, MOOCs atau Massive Open Online Course, kemudian teknologi untuk pendidikan khusus, dalam hal ini pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian mobile learning, game-based learning, termasuk di dalamnya adalah gamification, kemudian adaptive learning, dan juga terakhir adalah learning analytic gitu ya. Nah, coba kita lihat satu-satu. Nah, sosial media telah menjadi suatu perhatian khusus dan juga menjadi happening gitu ya, sebagai media komunikasi sosial dan bukan hanya sekedar media komunikasi sosial yang digunakan untuk hiburan gitu ya, tapi lebih menjadi digunakan untuk pembelajaran. Nah, kita ketahui bahwa sosial media ini banyak sekali, diantaranya adalah Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest gitu ya, WhatsApp, LinkedIn, dan lain-lain. Nah, ini ternyata yang awalnya digunakan tidak dikhususkan memang untuk pembelajaran, tapi dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Sebagai contoh, di antara penelitian-penelitian sudah dilakukan adalah misalnya how to facilitate formal and informal learning through the utilization of social media misalnya, atau utilization of social media by educators atau school leaders dan lain sebagainya untuk sarana komunikasi dalam kaitannya untuk meningkatkan performa satu institusi, dalam hal ini sekolah atau lembaga pelatihan dan lain sebagainya. Di antara penelitian lainnya adalah peran daripada sosial media untuk semacam knowledge sharing atau knowledge exchange. Nah, di sini bisa digunakan dalam komunitas atau mungkin dalam suatu apa nah kalau kita kaitkan ini adalah dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Jadi bagaimana knowledge sharing ini bisa dilakukan melalui sosial media atau misalnya bagaimana penyuluhan untuk petani A gitu atau nelayan B dan lain sebagainya dengan memanfaatkan sosial media. Nah, ini terkait dengan teknologi pendidikan juga sebenarnya.
Kemudian the use of social media for continuous professional development atau continuing professional development atau CPD ini juga menjadi bahan penelitian atau using social media to enhance gitu ya. Sorry bukan enhancing learning tapi to enhance learning engagement. Nah, silakan ini akan milih apa namanya sosial media ini pada aspek yang mana gitu ya. Kemudian berikutnya adalah massive open online course. Nah, di sini penelitian ini semakin banyak populer terkait dengan semakin banyak digunakannya platform e-learning khususnya online learning apalagi terkait dengan musibah internasional yang kita sebut dengan COVID-19. Nah, di sini tentu saja MOOCs ini mendapatkan tempat gitu. Nah, apalagi di Indonesia kita Menteri Pendidikan kita Mas Nadiem sudah menerapkan kampus merdeka dan merdeka belajar. Nah, di sini ada peluang untuk MOOCs gitu ya. Di antaranya adalah MOOCs for better education access. Di sini adalah untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, gitu ya. Kemudian juga evaluasi MOOCs ini untuk terkait dengan faktor pendukung atau faktor penghambat atau keuntungan dan kelemahan daripada MOOCs ini juga menjadi salah satu area penelitian ya. Mungkin dalam hal ini termasuk kategori evaluasi. Kemudian bagaimana MOOCs dapat dimanfaatkan untuk mereka-mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal misalnya karena alasan tertentu begitu ya, dia harus bekerja begitu dan sebagainya atau untuk pekerja-pekerja sekarang gitu ya. Dia sambil bekerja misalnya dapat mengikuti menambahkan satu kapasitas pendidikan baik baik khusus maupun pendidikan secara umum dengan menggunakan MOOCs. Nah, terkait dengan hal ini, MOOC juga misalnya dari sisi content development, bagaimana satu konten yang sifatnya modular begitu, baik yang berbasis teks, visual, video, simulasi, animasi, dan lain sebagainya, ini diperuntukkan untuk massive open online course. Nah, berikutnya online interaction. Ini sama dengan yang lain-lain sebenarnya online interaction yang di dalam MOOCs baik yang sifatnya sinkronius maupun asinkronus. Kemudian tema lain ya, topik lain yang terkait dengan MOOCs diantaranya adalah democratization of education. Jadi bagaimana peran daripada MOOCs untuk demokratisasi pendidikan. Monggo silahkan mau ikut yang mana. Nah ini yang menarik berikutnya adalah teknologi pendidikan khusus. Artinya penelitian terkait teknologi untuk mereka ya, artinya untuk mereka siswa-siswi atau mahasiswa yang berkebutuhan khusus ini menjadi perhatian dan menjadi tren seiring dengan semakin bergesernya pandangan gitu ya dari pandangan tentang pendidikan khusus dari apa namanya segregasi ke integrasi menuju inklusi gitu ya sehingga di sini banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh orang teknologi pendidikan untuk kaitannya dengan pendidikan khusus ini. Nah, diantaranya adalah misalnya pengembangan teknologi asistif dan adaptif untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, karena spektrum pendidikan anak berkebutuhan khusus begitu luas, baik mereka yang memiliki kebutuhan khususnya terkait dengan hambatan fisik maupun hambatan non fisik begitu ya, maka teknologi asistif dan juga teknologi adaptifnya pun akan berbeda dan ini memiliki peluang yang banyak untuk kita kembangkan. Kemudian teknologi untuk anak berkebutuhan khusus tertentu ini yang saya maksud. Kemudian misalnya strategi pembelajaran inklusif seperti apa jika misalnya dalam satu kelas itu ada sebagian besar mahasiswa atau siswa dan sebagian kecil ada misalnya mahasiswa berkebutuhan khusus dengan kebutuhan khusus yang berbeda. Nah, ini menjadi satu perhatian penelitian untuk mengembangkan strategi-strategi pembelajaran baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan siswa atau mahasiswa berkebutuhan khusus.
Nah, berikutnya adalah, nah ini mungkin yang paling menarik untuk kita, yang paling banyak dilakukan sekarang ini adalah penggunaan mobile phone atau mobile learning. Artinya pembelajaran yang bisa dilakukan dengan menggunakan mobile devices. Ini diantaranya yang kita kenal adalah gadget gitu ya. Kemudian smartphone dan saudara-saudaranya. Ini untuk pembelajaran. Nah, gitu ya. Nah, diantaranya adalah bagaimana memanfaatkan mobile phone untuk melaksanakan satu collaborative learning. Atau misalnya bagaimana mobile phone itu atau mobile learning technology digunakan untuk micro learning dalam untuk mengembangkan satu organisasi atau terkait dengan human resources development gitu ya atau pelatihan dalam Pusdiklat ini bagaimana menggunakan micro learning. Nah, mulai dari pengembangan kontennya, pelaksanaan pembelajaran dan lain sebagainya ya. Nah, ini termasuk juga Android based e-learning content, kemudian mobile assessment dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi perhatian khusus banyak ya. Nah, kemudian berikutnya adalah game base. Nah, game base ini adalah satu pembelajaran yang dilakukan dengan game, sorry, permainan. Nah, termasuk di dalamnya gamifikasi. Ya, gamifikasi ini kan seolah-olah game tapi tidak seperti game, tapi game yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi ini semakin populer gitu, seiring dengan semakin besarnya potensi ICT untuk mensimulasikan satu seolah-olah menjadi suatu games. Nah, diantaranya adalah pengembangan aplikasi untuk meningkatkan engagement dan learning experiences misalnya melalui games gitu ya. Kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan lain sebagainya melalui aplikasi game. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menerapkan gamifikasi dalam satu proses pembelajaran tertentu. Nah, terkait dengan hal ini juga diantaranya adalah bagaimana kita bicara tentang GUI ya, graphic user interface dan UX gitu ya atau user experiences. Bagaimana user experience ya kaitannya dengan penggunaan game based learning ini. Dan terakhir ada berikutnya adalah yang keenam, adaptive learning. Adaptive learning artinya penyesuaian-penyesuaian yang dinamis yang terkait dengan bagaimana suatu konten disajikan atau suatu strategi pembelajaran dilaksanakan, tapi menyesuaikan dengan learner karakteristik dan juga learner preference di sini ya preferensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, ini kaitannya dengan misalnya learner karakteristik and computer based adaptive learning misalnya, kemudian learner preference gitu ya, and computer based adaptive learning ini bisa dikaitkan juga dengan artificial intelligence. Bagaimana misalnya kalau begini, maka begini dan begitu dan lain sebagainya. Kalau siswa ini misalnya sering membaca yang ini, maka dia akan otomatis dihadapkan pada topik-topik yang terkait dengan ini. Berikutnya adalah differentiated instruction. Bagaimana pembelajaran terdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Nah, tentu saja kaitan dengan ini biasanya terkait dengan learning style misalnya, learning modality, learning preference gitu ya. Dan nanti ada kaitannya dengan bagaimana konten itu disajikan atau media disajikan dan juga bagaimana strategi pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, ternyata banyak sekali ya yang menjadi eh, eh, topik untuk penelitian kita di mana teman-teman silahkan mau. Nah, terakhir adalah learning analytic. Nah, learning analytic ini makin berkembang. Kenapa? Karena seiring dengan banyaknya penggunaan platform pembelajaran daring dan learning content management system, ada semacam intelligent business system di dalamnya yang mampu melakukan learning analytic. Misalnya untuk memprediksi student achievement gitu ya, untuk mengevaluasi efektivitas daripada satu pembelajaran online, untuk melihat bagaimana aktivitas misalnya teacher behavior atau learner behavior dalam pembelajaran online dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan. Dan tentu saja teman-teman sekalian dari ketujuh ini gitu ya, topik-topik ini bisa kita kaitkan dengan kalau kita mengacu kepada kawasan teknologi pendidikan menurut AICT misalnya yang tahun 2014 itu bisa bisa saja dari ketujuh ini mulai dari kawasan analisis,
kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, maupun kawasan evaluasi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.